RRI Net Radio Visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOI. Sembilan 1,2 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, Lasnas Dewan Dakwah. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI. Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten 94,9 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya seperti biasa setiap hari kita akan mendapatkan pencerahan di Syiar Ramadan ya. Dan sore hari ini kita akan mengupas mengenai tema bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Dan pastinya Syiar Ramadan ini merupakan siaran bersama dengan Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah yang memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para da'i dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri. Kemudian program untuk yatim dan duafa, program Kenceleng Masjid Digital, program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Nah, pendengar, di bulan suci Ramadan ini mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian hari dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Selengkapnya ada di web lasnasdewandakwah.or.id. Dan kami informasikan kembali pendengar bahwa Syiar Ramadan tidak hanya bisa Anda ikuti melalui 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, tetapi juga melalui RRI Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM, bisa juga melalui aplikasi RRI Playgo, RRI Net dan streaming di UCTV, Nin Media dan kanal online lainnya. Dan seperti biasa juga bagi Anda penanya yang beruntung, Anda bisa mendapatkan koleksi dari House of Elmar, kemudian bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pingkan Indonesia, dan ada kenang-kenangan juga dari Lasnas Dewan Dakwah. Baiklah pendengar, saya sudah nggak sabar lagi untuk mendapatkan pencerahan nih dari Bapak Ustadz Maulana Yusuf MSI. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Mas bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi datang ke sini udah agak lengang ya jalanan ya, Pak Ustadz ya. Berapa lama dari Bekasi ya Pak Ustadz ya? Bekasi ke sini kira-kira berapa lama 45 menit. 45 menit. Biasanya kalau lagi macet berapa lama? Bisa sejam lebih. Sejam lebih ya. Baik, Pak Ustadz, ini tema kita sangat menyentuh hari ini ya, dan memang usia ini misteri Allah gitu ya. Di tangan Allah semua, kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terakhir. Baik, silakan untuk memberikan pencerahan kepada kita Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hingga detik ini kita masih bisa menjalani aktivitas kita dan juga senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu karunia terbesar yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini.
Kurang lebih sudah 28 hari kita lalui Ramadan tahun ini, dan tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan mungkin kepada para seluruh pendengar RRI, dan silakan dijawab dalam hati masing-masing. Yang pertama adalah, siapa di antara kita yang yakin bahwa sesungguhnya kita ini dosanya sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Adakah di antara kita yang yakin bahwa kita memiliki dosa yang sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan kedua adalah, siapa di antara kita yang yakin bahwa kita tidak memiliki dosa sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan pertanyaan ketiga adalah, siapa yang yakin di antara kita bahwa kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan pertanyaan keempat adalah, siapa di antara kita yang yakin bahwa sesungguhnya bekal amalan kita sudah cukup untuk bagaimana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa sesungguhnya kita pasti memiliki banyak dosa. Kita yakin bahwa sesungguhnya kita pasti memiliki dosa. Kita pun tidak yakin apakah Allah telah mengampuni kita, dan kita pun tidak yakin apakah amal kita cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, ya, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan, maka pada hakikatnya, ya, kita ketahui bahwa sesungguhnya fitrah manusia itu tidak akan selalu berjumpa dengan yang namanya bulan Ramadan. Kita lihat saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang tahun lalu masih melaksanakan ibadah Ramadan bersama kita, namun di tahun ini mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Lantaran apa? Karena Allah telah ambil nikmat hidup dalam diri mereka. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya memang manusia itu kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita, ya, dan kita tidak ada yang yakin, tidak ada yang bisa menjamin bahwa sesungguhnya Ramadan tahun depan adalah kita bisa berjumpa kembali. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu, jika kita misalnya bertanya kepada diri kita, sebenarnya apa yang paling diharapkan oleh orang-orang yang telah wafat, yang telah mendahului kita? Dalam Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta iza ja'a ahadahumul maut. Ketika kematian itu sampai kepada salah seorang di antara mereka, mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka minta? Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke alam dunia. Bayangin para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah wafat itu minta dikembalikan lagi ke alam dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fi ma tarak, agar aku bisa beribadah dengan apa yang aku tinggalkan. Waktu yang aku tinggalkan, aku ingin gunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta yang aku tinggalkan, aku ingin sedekahkan di jalan Allah. Ya, jadi ini adalah satu renungan bagi kita. Bahkan Imam Ibnul Jauzi itu mengatakan, ya, bahwa sesungguhnya taulahi lauki la ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Jadi bahkan menambahkan ini, Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa andaikan saja orang yang dikubur itu meminta, diberi angan-angan untuk bagaimana mereka bisa hidup kembali, mereka pasti akan meminta agar mereka diberi sehari saja mereka menjumpai bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyaknya keberkahan dan juga keutamaan di bulan Ramadan, agar mereka dalam sehari itu mereka bisa melakukan amal yang sebanyak-banyaknya untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah diberikan cukup dari apa yang diminta oleh orang-orang yang ada di dalam kubur sana. Kita bukan hanya sehari, kita sudah menjalani 28 hari. Bahkan insya Allah semoga hari esok kita masih diberikan kesempatan untuk bagaimana kita menjalani Ramadan. Maka setiap detik Ramadan, selagi kita masih ada di bulan Ramadan, maka pergunakanlah waktu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk bagaimana kita bisa meraih ampunan Allah dan juga mencari bekal sebaik-baiknya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, Pak Ustadz, memang kalau kita benar-benar berpikir gitu, kita sudah banyak sekali mendapatkan nikmat, ya. Kemudian apabila kita masuk ke Ramadan juga sepertinya nggak bisa tergambarkan oleh kata-kata begitu, ya. Begitu benar-benar Ramadan menyentuh kita, dan belum tentu kita bisa mendapatkan Ramadan ini tahun depan begitu, ya. Karena banyak sekali juga di antara kita yang ternyata kita tidak menyangka gitu, ya. Kemudian sudah mendahului kita, dan mudah-mudahan di sepanjang Ramadan ini
kita bisa benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya Pak Ustadz ya. Betul. Baik, Pak Ustadz, nanti kita akan tentunya membuka tanya jawab ya, dan tentunya pendengar kami undang Anda untuk bertanya apapun terkait tema hari ini. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Anda bisa mengirimkannya melalui 0812 1234 912, atau Anda boleh saja menyapa langsung Pak Ustadz di studio ya, di 021 344 0696 atau 021 344 1499. Karena nanti ada satu penanya yang beruntung akan mendapatkan bingkisan dari kami. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Ramadan. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Syiar Ramadan, dan hari ini kita akan tentunya memperbincangkan terkait tema bisa jadi ini Ramadan terakhir kita ya, bersama Bapak Ustadz Maulana Yusuf MSI. Tetapi kami informasikan kembali pendengar bahwa Syiar Ramadan merupakan siaran bersama dengan Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah yang memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri, program untuk yatim dan duafa, program kenceleng masjid digital, program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Nah, di bulan suci Ramadan ini pendengar, mari bersama-sama senantiasa mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Selengkapnya ada di web lasnasdewandakwah.org.id. Dan pendengar, tentunya kami juga tidak hanya bisa diikuti melalui Pro 1 RRI Jakarta 91,2 FM, tetapi juga direlay dari RRI Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Playgo, RRI Net, dan streaming di UCTV, Ninmedia, dan kanal online lainnya. Baik, Pak Ustadz, kita langsung saja. Ini sudah ada penanya dari Tangerang Selatan, Ibu Merpati. Perjuangan besar apakah yang harus kita lakukan ketika di penghujung amalan bulan Ramadan? Iya, Masya Allah. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kebanyakan manusia ini di penghujung Ramadan justru banyak yang lalai. Sudah mikirin yang persiapan Idul Fitri, ya kan, belanja-belanja segala macam, sehingga mereka lalai bahwa sungguhnya sebenarnya di akhir-akhir Ramadan inilah justru kita harus senantiasa lebih mengencangkan lagi bagaimana aktivitas ibadah kita. Oleh karena itu ada satu hal yang senantiasa Rasulullah ingatkan kepada kita untuk bagaimana senantiasa memotivasi amal, senantiasa memotivasi semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kata Rasulullah, aksiru zikra hazimil lajat, ya. Perbanyaklah kepada kalian pemutus kenikmatan dunia, yaitu dengan banyak mengingat kematian. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan ya, ketika jasad kita itu dibaringkan ke alam barzah, hari-hari pertama tubuh kita mulai kaku. Hari-hari berikutnya tubuh kita itu mulai membusuk. Hari-hari berikutnya tubuh kita mulai membengkak. Hari-hari berikutnya mulailah keluar darah dari mata, telinga, hidung lantaran pecahnya pembuluh darah. Hari-hari berikutnya ular dan cacing mulai masuk ke dalam tubuh kita. Hari-hari berikutnya karena sudah tidak kuat lagi saking banyaknya ular dan cacing dalam tubuh kita, meletuslah tubuh kita. Hari-hari berikutnya tubuh kita tinggallah air. Hari-hari berikutnya tubuh kita tinggallah tulang belulang. Apa yang ingin kita harapkan dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita jika kita tidak gunakan itu semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, aksiru zikra hazimil lajat.
perbanyaklah kepada kalian mengingat pemutus kenikmatan dunia itu kematian. Agar apa? Agar kita semakin menyadari bahwa sesungguhnya dunia ini fana, pasti akan ada akhirnya, dan kita akan berlomba-lomba untuk bagaimana mempersiapkan bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi untuk apa kalau kita sombong gitu Pak Ustadz ya? Betul sekali. Kalau kita jahatin orang, toh nanti juga kita akan membusuk, akan Betul sekali. Apa ibarat tadi Pak Ustadz bilang kita nggak ada artinya begitu ketika kita sudah meninggal begitu ya. Betul. Ada juga pertanyaan nih Pak Ustadz dari Pak Joko di Jakarta Timur. Jika kita batal puasa karena sakit di bulan Ramadan, lalu kita tidak sempat mengganti terus keburu meninggal nih, apakah dosa besar Pak Ustadz? Iya, ini bisa dibayarkan fidyah oleh ahli waris atau keluarganya, seperti itu. Jadi makanya ketika ada salah seorang di antara keluarga, bapak ibu yang memang memiliki hutang puasa, itu kalau bisa diketahui dan dikomunikasikan kepada pihak keluarga agar apabila ada satu hal yang tidak kita inginkan seperti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh ahli waris kita, termasuk hutang piutang dan juga mungkin hutang puasa tersebut, seperti itu. Iya. Dan kalau kita masuk ke Ramadan itu kan seperti tadi ya sudah disampaikan bahwa benar-benar kita nikmat begitu ya. Kemudian kita akan berpisah dengan Ramadan, itu sedih gitu ya. Karena pertama kita akan meninggalkan tahun ini, kedua kita belum tentu berjumpa lagi tahun depan gitu. Saya jadi teringat juga waktu umroh begitu ya, ketika apa namanya yang tawaf terakhir, tawaf wada ya, begitu, itu bercucuran air mata ya, seolah-olah kita benar-benar aduh kapan lagi bisa ke sini gitu ya. Dan sama seperti Ramadan begini ya, benar-benar kita harus mempersiapkan semuanya ya, agar Ramadan terasa begitu nikmat ya. Pak Ustadz. Ini dari Pak Arman dari Lamongan, apa saja kelebihan orang yang meninggal di bulan Ramadan dibanding bulan lainnya? Loh, Masya Allah. Bertanyanya nggak apa-apa ya, agak sedikit. Jadi memang di antara keutamaan Ramadan adalah Allah membukakan pintu rahmat, pintu ampunan, dan juga menutup ya pintu-pintu azab. Jadi dengan kata lain, itu juga tergantung dengan amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang wafat tersebut. Jika ia mati dalam keadaan maksiat, jika ia mati dalam kelalaian dan meninggalkan kewajibannya, ya tentu ya ketentuan Allah akan berlaku. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sedikit, dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun hanya sedikit, maka dia pasti akan menerima balasannya. Jadi memang Ramadan memang memiliki keutamaan, tapi tentu kondisi kita dalam barja itu ditentukan dengan amalan ibadah kita. Bahkan di akhir penghujung hayat kita, apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah, seperti itu. Tapi berarti kita nggak ada di bulan Ramadan itu tidak representasi ya, tidak representasi bahwa sudah tentu masuk surga begitu ya. Oh, itu tergantung amalnya. Karena kan ada juga yang mengatakan kalau misalnya kita meninggal di bulan Ramadan itu berarti baik sekali begitu. Tidak harus seperti itu ya. Yang baik memang bulan Ramadannya, tapi yang meninggal belum tentu yang baik semua kan, seperti jadi itu bisa dibilang sedikit hoax gitu ya. Bisa dibilang mungkin salah paham. Karena kita lihat banyak juga kan orang misalnya mohon maaf yang tidak beriman kepada Allah pun mati di bulan Ramadan. Apakah semua yang mati akan masuk surga, seperti itu? Begitu kan orang yang maksiat seperti itu. Betul. Kita jangan lihat dari belahan Indonesia aja ya kan. Seluruh dunia kan juga banyak ya yang setiap harinya meninggal ya. Iya, aduh gimana nih. Di akhir-akhir Ramadan kok nggak jalan gitu ya. Kemudian nih, Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Suparman Banjarsari Ngadirjo Temanggung, puasa sebulan penuh tapi lupa bayar zakat Pak, bagaimana puasanya, sah atau tidak Pak? Masya Allah, ya ini jadi harus kita perhatikan ya para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ibarat tuh ya, kita kalau misalnya punya handphone ya puasa nggak bayar zakat tuh nggak ada pulsanya, jadi pahalanya tuh bisa jadi nggak nyampe-nyampe. Gitu. Jadi dalam artian sebenarnya zakat ini adalah bagaimana salah satu kewajiban juga, kendaraan juga untuk bagaimana apakah amalan kita di bulan Ramadan diterima atau tidak, itu harus diikuti dengan amalan-amalan yang lain seperti itu. Jadi tidak berarti gitu ya kita langsung otomatis bisa seperti itu. Ya, baik. Kita mencoba ke Ibu Diana Jakarta Utara. Apa ganjaran utama orang yang melakukan itikaf di 10 hari terakhir selain mendapatkan Lailatul Qadar?
Masya Allah ya. Jadi orang yang beriktikaf tentu memiliki keutamaan dibandingkan yang lain-lainnya karena satu, dia selalu berada di dalam rumah terbaik, Iya. yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala min buyutillah. Yang kedua ialah tentu ketika di masjid dia akan terkondisikan Iya. untuk bagaimana senantiasa selalu bertakarub, berzikir, bertilawah, ya Iya. mengingat Allah, ya beribadah. Dan tentu ini akan setiap detik yang dia lalui di dalam masjid, bagaimana dia melakukan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi catatan amal yang dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini akan menjadi bekal yang terbaik ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang selain apalagi ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentu ini adalah bonus yang luar biasa untuk bagaimana itu mungkin tidak akan bisa didapatkan oleh semua orang seperti itu. Tapi tidak berarti 10 hari pertama atau 10 hari kedua itu tidak punya satu berkah Betul, juga ya, iya. tidak berarti kan? Betul. Karena kebanyakan jadi kadang-kadang Pak Ustadz fokus di 10 hari terakhir. Terus dilupakan 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua seolah-olah dianaktirikan. Enggak begitu juga kan ya Pak Ustadz ya? Jadi memang setiap hari di bulan Ramadan itu adalah bulan berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan dilipat gandakan seluruh amal. Tapi memang di 10 hari terakhir ini memang Rasulullah memberikan penekanan khusus karena memang disitulah nanti ada Lailatul Qadar seperti itu. Dan dengan bagaimana kita keistimewaannya seperti itu. Iya, tapi sangat disayangkan kalau dalam 30 hari kita Iya, berpuasa cuma hanya fokus 10 hari 10 terakhir hari terakhir aja saja. gitu ya. Karena setiap harinya itu pastinya kan kita bisa mendapatkan berkah, Betul. begitu ya, bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, memberikan kita ketenangan. Betul. Gitu ya Pak Ustadz ya. Ini ada juga di Taufan di Karawang ya, Bapak Taufan. Bila kita tidak mampu berpuasa ya, misalnya sakit atau sudah tua nih, amalan apa yang sebanding harus dilakukan kita di bulan Ramadan? Misalnya nggak bisa berpuasa, itu berarti zakat fidyah aja berarti ya? Iya, bayar fidyah di luar bulan Tapi Ramadan. amalannya apa nih untuk menyeimbangkan gitu? Ya, selagi dia mampu untuk melakukan amalan-amal lain, terutama amalan wajib itu tidak ditinggalkan, seperti sholat Sholat, wajib, ya harus lah itu ya. seperti itu, atau misalnya sholat sunnah, tilawah Al-Quran, berzikir, Iya. itu tentu dia akan tetap mendapatkan keutamaan Ramadan, seperti itu. Baca Al-Quran Betul. gitu ya sampai habis ya. Iya, Kemudian bersedekah, menyantuni anak menyantuni yatim, anak yatim, begitu ya, dan seperti itu. banyak hal Banyak hal yang bisa memang dilakukan. harus. Iya. Tetapi katanya nih Pak Ustadz kalau Ramadan kita nggak boleh ziarah kubur, itu benar nggak sih? Oh, tidak juga ya. Nggak juga. Nggak ada. Katanya mereka dibebaskan dari siksa kubur, kemudian nggak ada di situ deh ibaratnya Oh, gitu. begitu tuh. Iya, sebenarnya kan esensi dari kita untuk berziarah kubur itu sebenarnya tujuan utamanya adalah Mendoakan. zikrul maut sebenarnya, mengingat kematian. mengingatkan, ya. Jadi kalau kita misalnya memang ingin menziarahi keluarga kita, orang tua kita, yang pertama adalah kita zikrul maut untuk diri sendiri. Bahwa kelak kita akan seperti itu, makanya Iya, kita harus mempersiapkan amal. Itu akan memotivasi kita beramal ketika kita berziarah kubur. Yang kedua ialah tentu kita mendoakan ahli kubur tersebut seperti itu. Jadi memang ya boleh saja di bulan Ramadan untuk bagaimana kita berziarah kubur dengan tujuan tadi kita zikrul maut dan juga mendoakan orang yang di alam kubur tersebut. Tapi kan kultur kita nggak ada tuh yang ziarah kubur Ramadan. Iya, itu itu kan, biasanya berbondong-bondong setelah sebelum atau sebelum. setelah. Itu gimana tuh kalau Ya, itu- Pak Ustadz melihatnya Ya fenomenanya itu tidak masalah ya gitu kan, karena mungkin orang memang punya momennya kan seperti itu gitu kan. Tapi memang tadi asalkan kita niatkan jika ziarah kubur itu dua tadi, ya itu tidak masalah seperti itu, mau di sebelum Ramadan maupun setelah Ramadan maupun ketika Ramadan seperti itu. Bahkan di luar bulan-bulan lain pun ketika kita ingin berziarah pun tidak masalah seperti itu. Jadi tidak ada satu katakanlah keharusan begitu ya. Atau mungkin ada satu hadis atau ayat yang mengatakan bahwa bulan Ramadan ini Dilarang. dilarang atau tidak karena ada. semuanya tidak ada di sana katanya gitu kan. Kalau dulu waktu Iya. kecil gitu kan kita ceritainnya kan Oh, gitu gitu. ya. Kalau Ramadan ini nggak ada Betul. yang kita orang tua kita di kuburnya gitu, karena Gitu. diberikan kenikmatan oleh Allah tuh untuk terbebas dari siksa kubur begitu. gitu, Mas. Enggak ya berarti ya? Itu mungkin asumsi aja ya. Asumsi aja Wallahu ya? a'lam bishawab. Oke. Ada Kiki di Jakarta Pusat nih. Apa pahala puasa di Tanah Suci dengan di negara lain? Berbeda nggak sih, Pak Ustadz? Iya, menjalani ibadah di tanah suci tentu ya, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa yang sholat di Masjidil Haram dan juga di dua masjid suci itu kan pahalanya diganjar berlipat-lipat dibandingkan masjid-masjid lainnya. Tentu itu memiliki keutamaan, apalagi memang ketika kita
berangkat ke tanah suci itu kita bisa melakukan amalan ibadah-ibadah lain seperti umroh, seperti hal-hal lainnya yang mungkin tidak bisa kita lakukan di negara-negara lain seperti itu. Jadi penekanannya itu di tanah sucinya atau di perjalanan kita di dalam, kan seperti gini, kita dalam perjalanan apapun yang terjadi itu kan mati syahid ya kalau ada apa-apa. Insya Allah. Karena ini kan perjalanan ibadah ya. Betul. Nah, jadi penekanannya itu di perjalanan ibadahnya atau di tanah sucinya. Iya, di perjalanan ibadahnya. Perjalanan ibadahnya ya. Betul. Karena seperti Pak Ustadz bilang tadi, mungkin nggak semua orang yang tinggal di sana pun beriman mungkin ya. Betul. Ya kan ya, itu yang tahu hanya Allah aja kan, gitu kan. Sama seperti tadi, setiap hari yang meninggal kan nggak hanya orang Islam aja ya. Jadi bulan Ramadan juga pasti ada orang. Tapi memang dua tempat suci ini, Mekah dan Madinah, itu memiliki keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi adapun ketika orang memang bisa memaksimalkan keutamaan itu tentu lebih baik dibandingkan dia dengan hidup di tempat-tempat lainnya seperti itu. Karena tadi ya, kita bisa di situ melakukan ibadah haji, ibadah umroh yang tidak bisa kita lakukan di tempat-tempat lain. Jadi memang kalau untuk orangnya yaitu masing-masing, mau di dimanapun ketika dia melalai. Tapi ketika beribadah memang ada keistimewaan. Ada keistimewaan di tempat itu seperti itu. Iya. Kemudian ada lagi di mana nih? Jakarta Pusat ya, Kiki. Bunga di Bekasi. Jika orang sudah meninggal, kita amal untuk orang tersebut. Apakah pahalanya untuk orang yang telah meninggal tersebut sampai, Pak Ustadz? Iya, ini sudah banyak dibahas oleh para ulama. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya bahwa memang sedekah untuk orang yang sudah wafat itu insya Allah sampai jika kita niatkan seperti itu. Iya. Misalnya kita mengumrohkan juga, itu bisa ya? Bisa, seperti itu. Tapi kadang-kadang kan kita juga ibaratnya kalau namanya juga manusia ya, kadang-kadang keimanan itu up and down. Sekarang lagi bagus, besok lagi turun gitu ya. Dan terkait juga Ramadan kan kita juga di masyarakat yang sekuler begitu ya. Banyak sekali juga toleransi yang harus kita tunjukkan ya. Nah, dalam kasus ini begitu ya, bagaimana ya kita menyikapi ketika memang kita harus sangat bertoleransi, tetapi kita juga harus memegang prinsip-prinsip yang ada gitu ya terkait dengan agama kita. Misalnya katakanlah orang makan sembarangan di depan kita nggak bisa marah juga dong, ya kan? Tapi kadang-kadang kan itu terjadi gitu ya. Bahkan jangankan yang non muslim, yang muslimnya juga banyak yang nggak puasa, Pak. Teman-teman saya banyak juga yang nggak puasa, yang makan minum dia padahal muslim gitu ya. Nah ini bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Iya, jadi memang baru salah satu rule ya untuk bagaimana kita melakukan dakwah kepada manusia itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tetap ini yang harus bil hikmah ini ya, kita nasihati orang itu dengan cara yang baik dulu. Karena memang kita tidak tahu kan apakah dia melakukan itu karena ketidaktahuannya, mohon maaf mungkin kebodohannya dalam agama atau karena hal-hal lain gitu kan. Itu memang harus kita perdalam dulu alasan orang kenapa dia tidak melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau memang dia tidak tahu bahwa itu adalah wajib, bahwa itu adalah perkara dosa yang besar ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kewajiban kita adalah memberitahunya. Ya, memberitahunya ya kan, memberi pemahaman agar dia bagaimana bisa menjadi muslim yang benar gitu kan. Bahwa memang muslim itu bukan hanya sekedar muslim, tapi juga punya tanggung jawab terhadap Allah, di antaranya adalah melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti itu. Dan makanya ketika memang udah kita kasih tahu, sudah kita beri nasihat dengan cara baik, namun dia tetap saja masih misalnya mengeyel, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu hanya bertugas untuk bagaimana mendakwahkan, menyampaikan. Adapun hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi di dalam Islam kalau nggak salah kemarin sempat berbincang juga dengan Pak Ustadz gitu, yang lain begitu ya. Di Islam ini sangat luar biasa karena Rasulullah menunjukkan betapa Rasulullah itu semuanya ada, sempurna. Ya, pemimpin ruhani, spiritual, ya, agama, tapi juga pemimpin negara. Betul. Kemudian juga pemimpin perang ketika memang harus menegakkan keadilan begitu ya. Dan ini tidak semua orang bisa begitu ya. Kadang-kadang kita terlalu banyak ibadah, kita lupa dunia. Betul. Nah ini gimana nih?
terus kebanyakan dunia lupa ibadah. Jadi nggak balance. Sementara Rasulullah sendiri memberikan suri tauladan kepada kita bahwa kita harus menyeimbangkan begitu ya, antara dunia dan akhirat. Dunia kita harus sejahtera, akhirat pun kita juga harus berkah begitu. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Iya, betul sekali ya. Makanya kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik, contoh yang baik, manusia yang paling sempurna itu kita melihat Rasulullah. Beliau juga kan ingat ya, selain beliau menjadi nabi, beliau juga pedagang. Dengan kata lain beliau tidak meninggalkan urusan dunia. Beliau tetap mencari maisha, menghidupi keluarganya, ya kan, bagaimana beliau bisa menjadi pribadi yang dermawan dengan hartanya. Kalau kita miskin, kita meninggalkan dunia. Jangankan untuk bersedekah atau memberikan manfaat bagi orang lain, kadang-kadang kita sendiri nyusahin orang lain kan. Betul. Ya, minta-minta segala macam ya. Maka dari itu pribadi muslim yang baik adalah mereka yang senantiasa menyimbangkan tadi betul dari kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Pak Ustadz. Nah, itulah pentingnya kita senantiasa menuntut ilmu. Kemarin tuh sebenarnya juga saya masih penasaran tuh karena waktu jadi saya balas dendam sekarang ya, nggak apa-apa ya. Meneruskan. Jadi saya benar-benar yang masih berpikir, mohon maaf nih Pak Ustadz, kadang-kadang pedagang itu kan juga satu profesi yang sangat sensitif dengan dosa. Iya, betul. Ya kan? Dia akan menjadi seorang pedagang yang sangat luar biasa, bagus, tetapi harus memegang agamanya dengan bagus. Itu I cannot imagine. Saya belum bisa untuk melihat itu gitu ya secara langsung. Kalau Rasulullah kan memang beliau adalah manusia sempurna, ya kan. Tetapi ketika saya melihat dari sekeliling saya begitu, pasti ada orang dagang pasti curang. Ada yang curang dikit-dikit pasti curang, ada gitu. Nah, ini gimana nih kalau menurut Pak Ustadz? Mungkinkah dia bisa benar-benar perfect di bisnis tetapi juga memegang prinsip yang baik di agama? Jadi ada ungkapan bahasa Arab yang sangat bagus. Al-ilmu kan-nuri fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya dalam memberikan petunjuk. Orang melakukan dosa, orang melakukan penyimpangan, orang melakukan kemaksiatan, itu tentu diawali dari dasar ketika dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu dosa. Karena tidak tahu dosa, dia tidak takut dosa. Karena nggak tahu itu dosa. Makanya memang penting bagi Islam itu ketika ayat pertama turun adalah mengatakan ikro, bacalah. Maksudnya tapi apa? sebenarnya tahu kali Pak, cuman cuek. Jadi makanya itu kan. Misalnya kayak perusahaan aja. Misal perusahaan banyak yang mungkin dia tidak jujur dalam membayar pajak, ya kan? Nah, ini aja juga sudah merupakan satu degradasi moral. Jadi bagaimana kita mau dihargai sementara masyarakat Islam sendiri tidak merepresentasikan ya akhlak dari Rasulullah gitu. Nah, ini kan sebuah fenomena yang gimana ya masih menjadi saya masih jadi memang tadi terus ada gitu. tingkatannya tadi ya, makanya setelah kita tahu berilmu, ada yang kedua tingkatan namanya faqih, paham. Jadi ada orang sekedar tahu salat itu wajib, salat zakat itu wajib, tapi dia masih tinggalkan, itu sekedar tahu aja. Tapi ada orang faqih, paham. Kalau paham itu berarti dia udah menyerasapi, memasukkan itu ilmu itu ke dalam tubuhnya untuk bagaimana diaplikasikan. Makanya dalam sebuah hadis kan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan hidupnya di dunia maupun di akhirat, maka dia akan difaqihkan, difahamkan dalam agama, bukan dikasih tahu tentang agama. Gitu. Jadi kalau orang udah tahu, dia akan meningkat menjadi orang yang paham. Kalau udah paham, dia akan berusaha untuk menjaga agar ilmu yang dia miliki itu diamalkan, seperti itu. Menurut Pak Ustadz ada itu banyak. Nah, insya Allah kalau memang orang satu itu senantiasa istiqomah, nah itu 1000? Memang, nah itu makanya tugas kita bersama ya, termasuk dalam forum taklim ini kan, untuk bagaimana kita menghadirkan rasa fakih itu terhadap agama. Selama ini kita tahu halal, haram, larangan, kewajiban, tapi kadang-kadang kita masih meninggalkan karena kita baru standar tahu aja, belum fakih, belum paham. Kalau kita sudah memahami tentang hakikat ilmu itu, maka kita akan berusaha untuk bagaimana kita menjalani ilmu yang kita miliki itu. Dan ini sangat berkolerasi dengan tema kita hari ini ya, ketika kita bisa mengingat bahwa mungkin saja besok kita udah nggak ada ya, nggak ada yang tahu kan ya. Mungkin juga ini adalah Ramadan terakhir seperti tema kita, berarti ya untuk apa kita cari uang sebanyak-banyaknya tapi ternyata juga besok kita udah nggak ada gitu kan, seperti itu ya. Jadi kita harus mengingat selalu kematian, bahwa kematian itu niscaya adanya begitu ya. Tetapi kita harus selalu beribadah ya. Jadi dan bekerja keras pastinya ya, bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentunya yang halal dan barokah. Yang halal. Tapi
Kalau saya sendiri pribadi ya, boleh ya curcol dikit ya. Iya. Ini kan konsultasi gratis nih. Susah loh jadi pedagang ya Pak Ustadz ya. Mendingan kalau misalnya jadi pegawai kan ya itu berarti ibaratnya apa sih resiko untuk mendapatkan dosa itu kan lebih kecil gitu ya dibanding pedagang. Pedagang ini kan lebih kalau nggak salah ada juga ya hadisnya mengatakan bahwa meskipun pedagang ini merupakan apa ibaratnya pintu yang pintu yang paling besar ya Iya, dibuka rezeki. ya rizki ya, tetapi juga risiko untuk berbuat dosanya kan juga sangat besar Nah, juga itu. gitu ya. Jadi Betul. kalau Pak Ustadz milih yang mana? Jadi pedagang atau pegawai? Sebenarnya semua profesi itu ada resikonya. Iya, Kalau kita tidak menjalani itu dengan ilmu dan iman. iya. Apapun itu, apalagi pejabat kan, kita nggak menjadi pedagang, pejabat itu justru lebih besar lagi potensi Iya, melakukan Pemimpin kemaksiatannya. ya. Nah, dia Karena- korupsi, dia melakukan suap, dia melakukan suatu kebijakan yang zalim terhadap masyarakat. Ini tentu akan menjadi tanggung jawab hisab yang berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. iya. Jadi pemimpin ini tanggung jawabnya besar sekali. Besar sekali. Ketika dia tidak bisa menghadirkan keadilan atau Betul. begitu ya, Nah, itu akan ditanya itu. itu akan sangat makanya menjadi pejabat itu bukan suatu yang sebenarnya enak begitu ya, Betul. tetapi merupakan satu beban yang Betul. memang yang harus dibuktikan ya bahwa kita selalu on track ya. Ya baik, tadi ada telepon tetapi terputus ya. Baik, Pak Ustadz, kita sebenarnya pengennya sih sampai besok nih, Insya Allah. sampai seminggu ke depan deh gitu ya. Tapi karena waktu juga membatasi kita, silakan untuk closing remarks. Iya, baik. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di penghujung Ramadan ini, mari kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita dan juga meningkatkan segala bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan berikutnya kita akan berjumpa kembali atau tidak, maka hadirkan yang terbaik, berikan yang terbaik. Apa yang bisa kita berikan dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir-akhir bulan Ramadan ini, maka lakukanlah. Dan jangan lupa ya, sebagaimana di akhir Ramadan ini, supaya amal ibadah Ramadan kita diterima, hendaklah kita senantiasa menunaikan zakat kita, baik itu zakat fitrah, zakat mal maupun sedekah-sedekah terbaik kita bisa disalurkan melalui Lasnas Dewan Dakwah Islam Indonesia agar kemanfaatannya itu lebih meluas, karena kita punya banyak program, diantaranya ialah menghadirkan 1000 guru ngaji di pedalaman, pemberdayaan masyarakat muslim pedalaman, hadirkan pahala kita di muslim-muslim pedalaman yang mereka sama sekali mungkin belum tersentuh dakwah sebelumnya. Oleh karena itu sumbangsi kita dengan zakat, sodako, infak yang kita berikan melalui Lasnas Dewan Dakwah ini menjadi wasilah hidayah bagi saudara-saudara kita di pedalaman. Untuk lebih lengkapnya bisa diakses di lasnasdewandakwah.org.id. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya juga ada wakaf sumur begitu ya di Betul pedalaman sekali. ya. Iya. Karena di pedalaman banyak sekali kita tidak bisa mendapatkan Air bersih, betul. Dan kita ketika membantu membangun sumur, Betul. selama sumurnya menghasilkan Masih bermanfaat. bermanfaat bagi banyak orang, Itu akan mengalir terus pahalanya meskipun kita telah tiada. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Ustadz sama-sama. atas kehadirannya. Ini Insya Allah. merupakan pencerahan yang luar biasa di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu mengingat bahwa belum tentu besok kita masih ada ya. Betul. Jadi ibadah kita harus sebaik-baiknya, tetapi tetap usaha keras ya. Betul. Tetap kita harus jujur ya. Betul. Menjadi seperti ya paling enggak mencontoh seperberapa ribu persennya Rasulullah deh gitu ya. Menjadi seorang pemimpin negara, pengusaha, menjadi Betul. seorang pemimpin agama dan lain sebagainya. Kepala yang rumah tangga. Kepala rumah tangga, semuanya dilakukan dan bisa sesempurna beliau ya kita sih jauh ya. Iya. Tapi paling tidak kita harus Ada terus usaha. belajar begitu ya. Betul. Baik pendengar, nanti kita akan tentunya mendengarkan kumandang azan maghrib ya, pukul 17.50, dan sebelumnya kita akan mengikuti tahrim. Namun sebelumnya kami informasikan lagi kepada Anda bahwa Lembaga Amil Zakat Lasnas Dewan Dakwah memiliki banyak program keagamaan dan kemanusiaan. Ada program dakwah sampai pedalaman dengan pengiriman para dai dan para guru ngaji ke berbagai pelosok negeri, program untuk yatim dan duafa, program kenceleng masjid digital, program pengelolaan sedekah rutin, zakat dan wakaf. Kemudian kita juga
senantiasa ya mengisi dengan kebaikan agar panen pahala di kemudian hari dengan menyalurkan zakat, wakaf maupun sedekah melalui Lasnas Dewan Dakwah. Lasnas Dewan Dakwah resmi lembaganya, jelas dananya, transparan penyalurannya, berkah semuanya. Selengkapnya ada di web lasnasdewandakwah.org.id. Dan pendengar, penanya yang beruntung kali ini adalah Joko dari Jakarta Timur, akan mendapatkan koleksi dari House of Elmar, kemudian bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Pingkat Indonesia, dan juga ada kenang-kenangan dari Lasnas Dewan Dakwah. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Salam hormat dan salam sehat untuk keluarga. Hati-hati di jalan nanti ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perbincangan kami pendengar di Syiar Ramadan edisi hari ini dengan tema tentunya kita harus selalu mengingat ya, apakah bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir. Saya Bugi Satrio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetap di Lintas Jakarta Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah, disiarkan di Pro 191,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.